Oke, hello, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali di dalam tutorial Blender pada saat ini. Kita akan membahas lagi Blender, sorry, mic-nya agak kurang jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang basic basic kamera. Jadi penggunaan dasar-dasar penggunaan kamera di dalam 3D Blender. Dan tentunya mudah-mudahan teman-teman yang baru belajar dan saya juga masih belajar, mudah-mudahan bisa memahami materi yang kita sharing hari ini. Baiklah, kita langsung saja praktekkan. Tentunya untuk saat ini Blender yang saya gunakan adalah 3.0. Kita langsung saja praktekkan. Let's go. Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di situ Doni, diskusi seputar IT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang materi kamera. Jadi tentunya ada beberapa hal di basic key kamera. Untuk saat ini saya menggunakan Blender 3.0, kemudian kita klik general saja. Oke, sebelumnya saya tampilkan dulu shortcut yang biar teman-teman bisa melihat seandainya saya menggunakan tombol-tombol apa itu di sebelah kiri ya. Oke, baiklah teman-teman. Untuk kita memulai, yaitu setiap proses pembuatan objek baru kita akan mendapatkan yaitu ada 3 objek, yaitu kamera, cube, dan light. Nah, di sini tentunya untuk kita, karena kita membahas kamera, maka kita ada kamera. Oke. Nah, secara basic, secara dasar kamera ini ada settingannya seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik di sini juga untuk melihat viewport berdasarkan kamera, maka kita tinggal bisa melihat di judul kamera. Atau di sini juga bisa menggunakan tombol numpad 0 yang ada di keyboard. Jadi seperti ini, misalnya ini perspektif, saya tekan tombol 0 di keyboard. Ya, oke, seperti itu. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat, oke. Iya, itu untuk secara viewport dari kamera. Atau juga bisa di sini teman-teman, menggunakan tanda petik. Ya, kita pilih view kamera. Jadi kalau kalau di sini kalau menggunakan tanda petik kita bisa memilih objek dari mana saja. Ini beberapa tombol yang cepat untuk bermain kamera. Baiklah, kemudian teman-teman, selain itu kita hubungannya dengan kamera, kita ada di setting di sini. Jadi kita bisa melihat beberapa settingan yang ada di sini. Yang pertama tentang lens atau lensa, jenis lensa, misalnya tipenya adalah perspektif, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada ortografik, ya, sedikit berubah tampilannya. Kemudian panoramik di sini. Nah, oke. Selain tipe, saya kembalikan dulu ke perspektif, teman-teman. Nah, selain tipe, di sini ada focal length yang sebelumnya kita bahas. Focal length adalah seperti ini bedanya, teman-teman. Iya, focal length ya. Jadi, misal biasanya kalau kamera populer itu biasanya kan 35 mili. Ya, seperti ini objeknya. Ini nanti real seperti kamera yang pernah kita miliki, misalnya DSLR. Jadi kalau teman-teman lihat di kamera DSLR, di situ ada tulisan milimeternya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat. Misalnya lensa zoom yang 300 mili ya. Kita tinggal ketik 300, jadi dia nanti objeknya bisa ngezoom sedetail itu. Ya. Oke, saya kembalikan ke 35. Secara default tersetting 50. Nah, saya coba main di 35. Oke. Nah, kemudian untuk lens unit atau shift ini, untuk lens unit bisa diganti ya. Bisa diganti field of view atau milimeter. Saya menggunakan milimeter saja. Nah, ini untuk shift X, shift Y ini untuk mendapatkan pen left, pen right. Jadi untuk biar teman-teman tahu bedanya, di sini klik kanan, saya split. Di sini di bagian sidebar di sini kita klik kanan, kita vertical split. Oke. Ya. Yang di sini saya menggunakan perspektif. Jadi kita bisa melihat kamera, teman-teman. Oke. Nah, perbedaannya apa? Oke. Nah, di sini lihat teman-teman ya. Ketika saya tekan shift, nah di sini adalah misalnya pen right, ini pen right. Jadi lensa gambar lensanya yang bergerak, bukan body kamera ya. Body kameranya tidak ikut, tapi hanya lensanya. Hanya optiknya, lihat. Nah, di sini. Kalau di sini tilt up, tilt down. Ini kalau di dalam teknik videografi tilt up, tilt down. Jadi teman-teman untuk bermain di kamera Blender, teman-teman juga harus paham angle, view, tipe shot itu untuk di sinematografi ya. Oke. Nah, kemudian
Di sini ada deep of field. Nah, kita akan contohkan materi berikutnya yaitu deep of field. Nah, deep of field ini kita harus memiliki banyak objek, teman-teman. Untuk bisa mengujinya, saya kopikan Shift D, kemudian GY. Saya akan coba taruh objek Shift D, GX, ya. Jadi saya akan taruh objek yang ada di belakang. Kemudian nanti saya ulang. Kemudian nanti kita akan tes secara deep of field ya. Mungkin di sini saya tekan numpad kamera, kemudian sebentar saya saya close dulu untuk yang di sini. Nah, untuk trik selanjutnya untuk kita mendapatkan view angle kamera, kita bisa menekan tombol N. Kemudian di sini ada view. Kemudian di sini kita bisa melakukan lock kamera. Ya, ini untuk mengubah posisi kamera seperti ini. Nah, ini contoh objeknya seperti ini. Kemudian iya. Kita bisa mendapatkan angle seperti itu. Saya vertical split lagi. Di sini saya gunakan perspektif. Ya, kemudian saya lepas, klik, tekan tombol N untuk menyembunyikan untuk menyembunyikan optionnya. Langkah berikutnya adalah kita kembali klik ke kamera, kemudian deep of field ya. Di sini ada deep of field, kita centang saja. Ya. Kemudian kita pilih objek mana yang akan kita fokuskan. Misalnya kita pilih objek depan. Misalnya di cube pertama ya. Kemudian ini kita akan merubah f-stopnya. Tapi sebelumnya teman-teman rubah dulu ke bagian tampilannya menjadi tampilan render ya. Tampilan render lah, nanti kita bisa melihat. Ini saya tambah dulu lampunya kurang cerah. Untuk materi lighting akan kita bahas pada bab berikutnya. Saya mungkin 25.000. Next. Mungkin kita tambahkan plan dulu ya, biar di situ ada alasnya, biar ada lebih bisa terlihat hasilnya untuk deep of field. Jadi ini kayaknya cube-nya kurang naik, saya tarik ke atas dulu. Cube ini kurang naik. Nah, kemudian saya klik kamera, kemudian saya N lagi untuk ubah angle biar objek yang di belakangnya bisa terlihat. Iya. Saya N sebentar. Iya. Langkah berikutnya kita ulang. Untuk kameranya saya lock dulu, kemudian saya geser ke atas sedikit ya. Saya tekan shift dan middle mouse untuk mendapatkan kamera yang agak bergeser ke atas. Nah, kita sedikit ubah angle. Iya. Saya tekan N. Nah, di sini kita akan bisa menghasilkan deep of field. Kita klik kameranya. Jika kita mengurangi pada f-stopnya. Jadi kalau teman-teman lihat di kamera DSLR di mana ada diafragmanya, kita coba kurangi di bagian di sini. Apakah hasilnya terlihat? Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian belakang kameranya, di bagian yang paling jauh, objek paling jauh sudah terlihat blur. Ya, misal seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di depan fokus ya. Jadi kalau di sini saya close untuk, jadi ini yang disebut dengan deep of field atau kedalaman. Jadi kalau kita naikkan f-stopnya, tingkat blurnya berkurang. Semakin kita kecilkan maka tingkat blurnya. Lihat di sini tidak fokus. Nah, kalau kita ingin mengubah fokus, kita tinggal berganti ke cube mana yang akan kita ubah fokus. Misal ke cube 1 ya di sini ya. Ternyata saya blur lagi di depan. Nah,
Oke, 0,5 misal. Ini di depan ngeblur teman-teman ya. Di depan ngeblur, di belakang bisa fokus. Nah, di sini misal saya objeknya ke tengah. Di sini tengah bisa fokus ya. Tergantung dari jarak yang kita ini. Oke, tergantung dari jarak yang kita tempuh teman-teman. Misal yang ini kita jauhkan lagi atau jadi kita bisa melihat dari jarak ya. Oke, misal yang di sini saya jauhkan lagi dari objek ini. Oke, saya jauhkan. Tapi masih terlihat di kamera. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Nanti untuk misal kita tadi pilih kameranya. Ya, oke, kita pilih kamera. Klik kamera. Kita coba cube-nya, kita ke cube 1. Ya, yang paling ujung. Ya, ini ya, cube 2, cube 1 ini ya. Cube 1 ini teman-teman. Cube 2-nya ini. Oke, kita pilih ke cube 2 fokusnya. Kamera, klik kamera. Kemudian kita lihat fokusnya ke cube 2. Nah, di sana kita kecilkan lagi. Iya. Ini tingkat blurnya benar-benar tinggi teman-teman ya. Di sini ngeblur. Oke, kita coba kita kembalikan ke cube saja. Oke, ini sangat bagus ya. Tingkat blurnya, lihat semakin jauh dia akan semakin ngeblur. Ya, oke. Ini yang disebut dengan teknik deep of field. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk mengaplikasikan di kamera. So, berikutnya selain itu juga di sini ada sensor. Teman-teman bisa mendapatkan nanti biasanya kalau untuk movement, kamera movement. Kemudian di sini ada lagi save area. Save area adalah di mana ada title area dan di sini ada garis putus-putus. Ini biasanya digunakan untuk teknik broadcast ya, di mana digunakan untuk teknik broadcast itu misalnya ada title shift dan action shift. Teman-teman bisa pelajari, dia ada title shift margin, kemudian action shift margin. Iya, oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan background. Seandainya di sini misal backgroundnya mau kita tambah di bagian belakang, kita tinggal pilih image, open image. Misal kita pilih yang lain, misal backgroundnya backgroundnya kayu, misal kita tinggal tambah saja misal seperti ini. Nah, ini background ya. Jadi kalau yang ini kan ketutup ketutup dari plan, sedangkan itu background. Biasanya sih digunakan untuk nanti kalau sudah membuat animasi outdoor ya. Outdoor paling sering bisa menggunakan, indoor pun juga bisa. Oke, saya delete dulu karena saya tidak menginginkannya. Oke, tergantung dari teman-teman kalau ingin nyoba. Kemudian ada viewport display ya. Teman-teman bisa coba nanti untuk limit dan miss sensor name-nya dan lain sebagainya. Oke. Ya. Kemudian kita coba lagi, di sini ada custom properties, kita bisa nanti menambahkan. Oke, untuk materi kamera basically kurang lebih seperti itu. Untuk untuk trik kamera yang pertama ada lens, kemudian kita bedakan misal focal lensnya di mana. Ya. Oke. Iya. Oke. Kemudian untuk ada satu lagi teman-teman, clip start and end-nya itu di sini. Jadi kalau kita bisa bedakan, semakin dekat dia nanti objeknya semakin tidak terlihat. Jadi jarak yang terlihat ya. Di sini satuannya adalah meter. Ya, misal di sini kita lihat kita tidak menghilangkan cube 2, tapi karena ini jarak dari n-nya kita kurangi, maka angle-nya, jarak yang dilihatin kamera semakin pendek. Tapi kalau kita panjangkan, semakin jaraknya semakin jauh. Nah, ini dari trik untuk clip start dan end. Ini salah satu trik untuk clip start dan end. Jadi nanti misalnya objek alam seperti hutan gitu, nanti tergantung jaraknya yang kita inginkan. Oke, baiklah teman-teman, satu lagi tambahan untuk materi kamera, gimana biar kita bisa membuat satu trik animasi kamera, yaitu seperti ini. Misal teman-teman, kita akan buat kamera dari zoom in atau geser. Misal kalau saya inginkan seperti ini,
Ini zoom in zoom out ya. Oke. Caranya seperti ini teman-teman. Kita klik di sini auto keying. Kemudian kita geser time slidernya. Misalnya ke 120, kemudian kita geser. Misal kita geser ke ya, kita zoom in. Oke. Kita lihat. Oh, belum ada perubahan ya. Di sini saya sedikit jauhkan. Oke, di sini sudah ada perubahan. Ya. Ya, kemudian saya key lagi ke 180. Tergantung dari teman-teman. Nah, ini. Misalnya seperti ini naik. Kemudian kita ke 20 atau 240. Kita zoom in, kita bisa melihat kamera dari atas, dari left kiri ya. Kita bisa kemudian kita dari front. Oke, saya arahkan kepada objek yang paling belakang, kemudian ke left. Oke, sedikit turun. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita lepas auto key-nya. Kita bisa lihat di sini juga kamera, teman-teman. Dari kiri tadi ya. Oke, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita klik klipnya dari awal. Ini mundur, klip dari awal. Dari frame 1 kita klik, lihat. Iya. Kita lihat di sini animasinya. Di sini tidak kita lihat. Oke. Nice. Oke, teman-teman. Kita ulang. Oke. Kita coba. Ini saya close ya. Saya close. Di sini kita lihat hasilnya. Tentunya ini kamera. Kemudian kita spasi. Ini pergeseran kamera. Ini untuk melakukan trik animasi kamera. Set. Iya, oke. Nah, mungkin sebelum kita render biar hasilnya lebih bagus ya, kita bisa berikan material objek dulu sedikit, tapi tidak saya bahas di sini, nanti hasilnya akan kita render. Baiklah teman-teman, itu tadi trik untuk menganimasi trik sederhana kamera dan menganimasikan kamera. Oke, kita akan ketemu lagi pada seri tutorial berikutnya. Oke, nice. Itu tadi teman-teman ya, ketika kita sudah punya objek, kemudian tentunya kita sudah bermain dengan kamera ya, apalagi dengan efek blur tadi, ada deep of field, itu cukup wow gitu ya. Jadi asik ya kita bermain animasi di 3D Blender ini. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa dukung video channel ini, like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan yang baru saja bergabung tentunya teman-teman tinggal klik playlist dari Blender. Kalian tinggal lihat video-video saya sebelumnya. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.